Masalah makro sudah disampaikan kelima kandidat. Makro, urusannya triliunan rupiah. Padahal ada persoalan-persoalan detil yang setidaknya perlu ada penanganan yang bisa lebih cepat daripada ini. Kami ajak Anda melihat tayangan berikut agar ini bisa menjadi sebuah PR bagi kelima kandidat di sini untuk memberi jawaban. Mau diapakan masalah seperti ini? Kita lihat tayangannya. Karena sekolahnya ambruk, bangun yang anakku nggak kuat. Kecewa lah. Minta dibangun. Yang bagus lebih kota. Bapak-bapak dan Ibu, ini tidak hanya terjadi di tempat yang jauh, bahkan sekitar Jakarta pun ada. Mbak Reni, apa solusi Anda? Inilah salah satu ekses dari inkonsistensi terhadap anggaran fungsi pendidikan yang saya katakan tadi. Ketika anggaran fungsi pendidikan tidak konsisten dijalankan, maka salah satu dampaknya adalah ini. Mas Indi, saya harus menyampaikan tadi. Salah satu bentuk saja, contoh inkonsistensi. Dari 368 triliun anggaran fungsi pendidikan, 80 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk guru terpisah ditransfer ke daerah. Sementara untuk Kementerian Agama hanya 40 triliun, itu pun termasuk guru di dalamnya, begitu. Yang kedua, Mas Indi, mohon maaf. Yang kedua, ini untuk sekolah seperti ini, sekolah yang rubuh, kita anggarkan setiap tahun 10 triliun yang ditransfer ke daerah untuk dana alokasi khusus. Tapi faktanya masih terjadi hal-hal seperti ini. Persis. Ya, tadi itu memang wajah pendidikan kita 2 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun ini kita sudah mendorong adanya program penuntasan untuk rehab gedung-gedung rusak. Dan pada hari ini tidak boleh ada lagi gedung seperti itu karena anggaran sudah kita siapkan. Dan itu yang sudah ada sekarang. Jadi tidak ada lagi. Realisasi di lapangan, Mas Indi, faktanya adalah setiap tahun 10 triliun ditransfer untuk salah satu rehab, 9 triliun dikelola oleh pusat. Tapi faktanya di daerah banyak yang 7 tahun runtuh rata dengan tanah tidak pernah dibantu. 2 tahun terakhir sudah beres menurut Pak Zul. Faktanya kita masih menerima usulan dari pemerintah terkait dengan anggaran ini. Sebetulnya jadi lagi. Belum bicara ini dari komisi dulu. Jadi mereka ini sebenarnya bertanggung jawab. Ini gimana? Masalah Anda apa, Pak Arya? Masalah Anda apa dengan ini? Ya, persoalannya kan jelas. Ini kan masalah keadilan, masalah pemerataan. Berdua ini apa maksudnya? Loh, kan flow decision ada di kementerian yang bisa bicarakan di rapat koordinasi kabinet bersama presiden. Ya kan? Sudah dianggarkan. Ntar dulu. Persoalannya jelas kok ya. Dari dulu kita katakan, jangan ada banyak pemborosan yang tidak efisien, efektif untuk terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, entar dulu, tutup ya. Kita usulkan untuk biaya Eptanas itu hentikan dulu, anggarannya ikut benahi yang namanya sekolah-sekolah rusak ini. Eptanas ini terlalu mengada-ada, seolah-olah terlalu penting dan terlalu besar anggarannya. Ini sudah ada. Maka kita harapkan. Sudah ada maksudnya apa sudah ada itu? Maka kita harapkan tutup Eptanas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Reni tadi, itu jadi sebenarnya anggaran untuk sarana prasarana itu sekarang itu sudah ada. Jadi alokasinya sudah ada. Problem kita adalah tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat, Bu Reni sudah ada tumpang tindih ternyata, sama kewenangan di pemerintah kabupaten. Nah, karena tumpang tindih ini seringkali ada sekolah yang malah mendapatkan bantuan double-double, ada yang tidak mendapat bantuan sama sekali. Jadi masalahnya bukan pada uang, bukan pada itu. Nah, solusinya oleh karena itu adalah ya seluruh peraturan-peraturan di bawah konstitusi dan di bawah sistem undang-undang sistem pendidikan nasional kita ini harus diperbaiki semua, ditata untuk mengarahkan agar kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten ini jelas. Siapa yang misalnya diberikan beban lebih ngurusi prasarana, sarana, siapa yang ngurusi soal guru dan sebagainya. Kalau nggak begitu ya, sebenarnya sudah diatur bahwa urusan pendidikan itu sudah disentralisasikan kepada kabupaten kota. Tapi kabupaten kota memang banyak yang tidak peduli. Mas Andri, gantian sini. Adil. Oke, sebentar Adil. Nasdem dulu. Kita kasih waktu dulu. Wajah tadi ini saya kira salah satu potret buram pendidikan kita. Hari ini yang harus ikut bertanggung jawab adalah mereka yang ada di Komisi 10 yang bersama pemerintah mengatur pendidikan. Sudah. Oke, itu satu ya, satu. Yang kedua, tidak ada lagi masalah seperti ini. Ya, mereka akan menjawab dulu. Ini kan antara lain persoalan kontrol karena mereka tadi sudah bilang ini sudah dianggarkan.
Sudah. Ya, ini kontrol. Sudah nggak ada. Kenapa ini terjadi begini? Lah, terus kemana? Mereka kan tugasnya Ada, mengontrol, iya, ya kan? Oke. Salah satu. Silakan. Begini, Bentar, jelaskan. saya ini, Mbak, saya sejak Mbak, jadi... coba gantian, Sejak gantian. saya. Sudah Sejak cukup, saya. silakan dijawab. Sudah, oke, Mas silakan. Indi, saya sejak masuk di DPR sudah mengkritisi terhadap alokasi anggaran fungsi pendidikan. Tapi sampai sekarang tidak pernah juga disepakati oleh mayoritas teman-teman di DPR. Itu satu. Kemudian yang kedua, dana untuk hal-hal seperti memang sudah ada, tapi dalam tataran legislasi yang kemudian itu yang menjadi masalah gitu. Tidak adanya komitmen dari pemerintah pusat, dan karena pendidikan memang diotonomikan, maka kemudian komitmen kepala daerah juga menjadi faktor. Menjawab Anda? kegagalan Dan ini, pemerintah, mereka ini kan berada pada barisan pemerintah. Kenapa? Hanya menyalahkan pemerintah. Tidak Kan menyalahkan. ironis tidak sekali. menyalahkan, masalahnya apa Ironis yang sekali. Jadi begini, ironis sekali. Saya pikir begini. Jadi Tidak sebetulnya menyalahkan. mereka ini, Tidak. kecuali kami berdua, ini yang tidak ada dalam pemerintah. Sekarang masih loh. Itu sudah dianggarkan. Ini ya, ada kejadian begini. Tidak. Lalu siapa yang mau disalahkan kalau bukan mereka sendiri? Dengar dulu. Dijawab, 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 dijawab. Bentar. Dijawab, sebentar, dijawab. Namanya Mas Aryo Bimo itu anggota DPR-nya banyak. Iya. Mas Aryo Bimo ini. Oke. Dijawab dulu, dijawab dulu. Dari yang akan, yang pas, yang lain banyak sekali. Itu kondisi 3 tahun yang lalu. Menurut Anda sekarang udah nggak ada? Sekarang sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada, betul begitu? Oke. Sudah dianggarkan. Terjadi pelemahan pengawasan di DPR. Mengapa terjadi Sebentar, pelemahan ini termasuk pengawasan? bertanggung jawab? Hah? Ini termasuk bertanggung jawab? Masuk bertanggung jawab. Anggotanya banyak. Anggotanya banyak, anggota banyak. Ini, Anggotanya banyak. terjadi pelemahan pengawasan di DPR. Jadi dengan instrumen komposisi pemerintahan sekarang, dengan kemudian ada Setgab Sekretariat Saya Gabungan. tidak setuju kalau Bentar dikatakan pelemahan Aku tak ngomong pengawasan dulu DPR, karena bahwa kita sudah ini maksimal terjadi melakukan benar, itu. Pak. Terjadi benar bahwa Gantian. dengan adanya sistem demokrasi yang harus menghasilkan check and balance, maka kita berharap untuk ke depan tidak terjadi lagi kartelisasi politik seperti Setgab. Ini melemahkan pengawasan-pengawasan sehingga gedung-gedung yang ambruk dan bobrok di tempat fasilitas pendidikan itu tidak terkontrol. Sebentar, Anda bawa kartelisasi Setgab itu Ya, ini apa sebenarnya nggak ada maksudnya? hubungannya juga. Itu terkait. Kok bisa? Iya, justru karena ada kartelisasi, ada ini harus kekuasaan diperjelas, yang ini akan jauh dimaksud oleh ini, jangan menyesatkan. Silakan dijawab. Artinya kan bisa dikaitkan. Terlalu kejauhan. Check and Jadi kalau balance misalnya sampai ke sana terjadi. itu kejauhan. Ya kan? Karena jangan dikira bahwa PDIP itu anggotanya banyak. Jadi kalau APBN diputuskan, PDIP ikut bertanggung jawab juga dong. Diputuskan Loh, iya. iya, nggak bisa. Loh, Nggak kan bisa. bicaranya implementasi. Nah, Tadi kan sudah makanya. dianggarkan, Gini, yang tapi saya mau implementasinya luruskan, tidak terjadi ya kan. Justru Implementasi kan pengawasan Justru di tempat Mas Aryo, kita. yang mau kita luruskan itu gini loh. Jadi Ya kan? persoalan pendidikan ini kan bukan semata soal anggaran. Tadi disampaikan oleh teman-teman, anggarannya itu sudah ada. Tetapi manajemen, implementasinya. ya kan, manajemennya itu sendiri kan bukannya tanpa persoalan. Birokrasi pendidikan kita ini bukannya tanpa persoalan. Di Ya. situ juga ada problem korupsi. Di situ juga ada problem mismanagement. Di situ ada problem koordinasi. Jadi masih banyak. Nah menurut saya ini semua harus dibenahi. Ya, apapun Kalau persoalannya. misalnya modelnya cuma kelempar tanggung jawab, selesai. Nggak akan pernah selesai Republik Jadi begini, Mas Indi begini ya. Tujuan Anda Jadi dulu gini, masuk pemerintahan kan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kenapa anggaran. terjadi situasi dan kondisi Iya. pendidikan hari ini? Sesungguhnya mohon maaf, kalau tahun 1999 ke belakang, di mana aturan bernegara kita dalam pembangunan masih diatur oleh GBHN, 25 tahun yang akan datang kita sudah tahu pendidikan ini hasilnya akan seperti apa. Tapi kemudian, tapi saya tidak mengatakan itu, mohon maaf. Tapi apa yang terjadi kemudian sejak 2004, di mana GBHN berubah menjadi rencana pembangunan jangka panjang nasional, kita tidak bisa meraba akan seperti apa konsep pendidikan 25 tahun yang akan datang. Tidak bisa ketemu walhasil apa yang terjadi, ganti menteri, ganti kebijakan. Salah Oke. satu korban adalah kurikulum. Oke, Begitu. gini. Dan lain-lain. Saya ingin pertanyaan yang untuk semua ini. Kalau Bapak berlima, Bapak berempat dan Ibu menjadi anggota legislatif, masalah kayak tadi akan beres dalam berapa lama? Ini kalau kita tidak bicara soal waktu, tapi kita berbicara kan ini soal uangnya itu ada di pemerintah, Oke. ya kan? Tapi kalau misalnya kita suruh pegang uang, saya kasih Anda Mas waktu. Indi, Nah jadi gini, Mas intinya Indi, supaya jangan pengaturan, menyesatkan, Mas Indi. mengenai Berapa lama? Berapa lama Anda butuh untuk bereskan itu? Loh kalau ini mestinya hari ini juga udah Hari ini beres, bisa? uangnya sudah ada kok. Gimana? Anggarannya ada, pemerintahnya ada, pelaksananya ada, harus hari ini. Harus hari ini. Begitu. Anda Begitu dilantik itu harus selesai. nanti harus selesai. Sebenarnya persoalannya adalah niat. Anda Mas Indi, masalah itu harusnya dari tahun yang lalu sudah tidak ada lagi karena dana alokasi khusus 10 triliun yang ditransfer Harus sudah beres. Masalahnya kita bukan eksekutor. Sebelum adalah pemerintah dilantik yang sudah tidak ada masalah lagi seperti harus nggak ada masalah. Ini janji loh, janji. Oke, kita lihat hasil polling untuk kelima kandidat hari ini. Kita lihat di layar. Apa itu? Hasil polling bergerak
Zulfadil 29%, Reni 32%, Arya Bima 10%, Effendi Koiri 1, sekian persen, Hanif 26,%. Belum bermakna apa-apa, tidak bermakna apa-apa, tapi ini adalah komentar Anda terhadap apa yang disampaikan. Kita akan korek lagi lebih dalam sesaat lagi di duel kandidat.